اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa nabiyina habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul aradina was samawat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa maril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil ma'ud syiran wa jahran fi dunya wal ukhra
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qauluhu ta'ala, wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Sadaqallahul maulana azim wa rasulih. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya, taufik hidayahnya, barakahnya, maghfirahnya kepada kita sekalian. Salam sejahtera serta sholawat yang semata-mata kita ucapkan, kita pujikan kepada baginda Nabi Syafi' Musyafa' Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersama keluarga dan para sahabatnya kesemuanya. Mudah-mudahan limpahan salawat dicurahkan juga kepada kita agar kita kelak bisa berkumpul bersama-sama di dalam surga. Para hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, dalam hal ini kita meneruskan tafsir dari surat Al-Yusuf ayat 57, yang mana Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 57, wala ajrul akhiratu khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Artinya, dan sungguh pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang beriman dan yang selalu bertakwa. Demikian satu contoh Allah Ta'ala memberikan gambaran tamsil atau iktibar yang mana diambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Berbagai tantangan dan rintangan dan kesulitan sehingga Nabi Yusuf ini mendapatkan satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Yang mana pertama, dia diusir dari rumah, dibenci oleh saudara-saudaranya, kemudian niat dibunuh lagi di dalam sumur, ditemukan orang-orang sabil atau musyafir yang lagi melewati, kemudian dijual lagi. Betapa rendahnya kedudukan saat itu Nabi Yusuf. Mengapa Nabi Yusuf yang sudah dianugerahkan Allah Ta'ala itu kemuliaan harus melewati satu kerikil-kerikil yang tajam atau duri-duri yang menyakitkan? Tentu kita bertanya, apa di balik itu semua hikmah? Kesedihan-kesedihan yang menimpa seseorang itu merupakan satu obat, yang mana obat itu akan membuat dia siap menghadapi hidup. Karena hidup ini sangat kejam. Hidup ini berjuang. Dan tidak dijadikan manusia itu di bumi ini kecuali ujian. Jadi manusia ini penuh ujian yang tidak mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak mudah untuk mengenal Allah. Tidak mudah untuk berlindung kepada Allah. Tidak mudah membutuhkan naungan rahmat dari Allah, kecuali satu hal, yang mana hal itu adalah berdasarkan tekanan-tekanan. Sejauh mana tekanan itu kepada manusia, sejauh mana ujian yang berat pada manusia itu, sesuai manusia itu menerima hasilnya. Kenapa kita setiap melangkah berbuat baik, mamnu, ada saja halangannya. Setiap melangkah untuk berbuat baik itu semakin deras.
ujian-ujian, baik ujian ekonomi, harta, hawa nafsu, syahwat, dunia, anak, istri, suami. Ini semuanya faktor-faktornya untuk mendapatkan satu nilai kecintaan dari Allah. Karena kecintaan ini harus ada perbandingan. Tidak menemukan segala sesuatu yang disebut mahabbah, kecintaan, itu sebelum ada perbandingan. Di sini dua pengertian antara kecintaan Allah dan kecintaan kepada dunia. Apakah manusia ini benar-benar menginginkan untuk menemui Allah, untuk menyintai Allah, atau dia terhalang dari segala sesuatu yang dia lepaskan? Bentuk yang satu itu adalah gaib, dikuatkan dalam satu ayat, alladzina yu'minuna bil gaib. Orang beriman percaya pada gaib. Allah wajib gaib. Abstrak. Sesuatu yang kita cintai itu nggak kelihatan, nggak tampak. Pasti kita akan memilih sesuatu yang tampak. Disebut al-hisyah. Al-hisyah itu artinya melihat rezeki yang nyata, rumah, mobil, anak, istri, suami, kesenangan, kenikmatan. Sengaja kami memberikan perhiasan-perhiasan di dunia ini untuk menguji iman mereka. Well, apakah dia benar-benar mengetahui tentang itu karunia Allah, nikmat dari Allah, atau dia tidak bersyukur kepada Allah? Dalam satu ayat disebutkan liyabluwani, itu ujian. Jadi jangan dikatakan sesuatu yang sedih, sesuatu yang susah itu ujian. Bahkan satu nikmat itu ujian. Bahkan Allah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu cemburu. Jangan dianggap manusia istri cemburu pada suaminya, suaminya cemburu pada istrinya. Bahkan cemburu Allah lebih besar daripada cemburu semua suami pada istrinya, istri pada suami. Tentu kita bertanya, satu pun yang menyimpang cintanya kepada Allah dan Rasulnya, ini disebut adalah penyimpangan, disebut sudah kufur atau kafir zimmi. Disinilah dimulai Nabi Yusuf ditekan. Apa yang dicintainya dirampas sama Allah. Kehidupan sebagai orang laki-laki yang normal dihinakan. Sebagai orang yang berumah tangga, berkeluarga dengan saudaranya, Nabi Yusuf dibuang. Kemudian Nabi Yusuf dimasukkan di dalam sumur agar mati. Bagaimana kalau manusia dimasukkan sumur? Kekuatan dari sana agar mengetahui Tuhannya. Waktu diusir belum tahu Tuhannya, dia masih mengetahui kehidupan. Waktu diusir, sebagai keinsanan, dia mengatakan nasib saya. Tapi saat mau dibunuh, disitulah hakikatnya menurut Sayyidina Imam Syafi'i atau Sayyidina Ahmad Rifai, bahwa hakikat daripada Nabi Yusuf dimasukkan di dalam sumur agar mengetahui Tuhannya. Fitrah manusia ini, fitrah akan mengetahui Tuhannya pada saat di situ mendekati keputusasaan. Sekali lagi, kita tidak akan mengenal Allah sebelum ada tekanan yang berat, sebelum ada beban yang berat, sebelum ada
ujian-ujian berat, pasti tidak akan mengetahui Tuhannya sebagai penolongnya. Dua hal. Satu berpikir tentang kemanusiaan dan kehidupan, yang satu berbicara tentang ketuhanan. Untuk berbicara ketuhanan, engkau baru merasakan kalau sesuatu yang dicintai akan diambil dari tangan kita. Cinta anak. Kenapa kalau ditinggal mati nangis? Bahkan dia nangis kepada Allah, ya Allah, kenapa kau ambil anakku yang kamu cintai, yang kami cintai? Ya Allah, mengapa engkau tega menghukum kami dengan mengambil anak kami? Coba protes nggak sama Allah? Kata Allah, takdirku tidak akan bisa merubah, akan memberikan pelajaran kepadamu. Sesungguhnya engkau tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki kekuasaan apa-apa, bahkan semua karunia, nikmat, rezeki, kehidupan, aku yang memberi dan yang menolongmu. Nah, kembali. Kemudian pertolongan Allah itu pun tidak segera menjadikan kebaikan. Pertolongan Allah itu proses, seperti Nabi Yusuf. Yang mana Nabi Yusuf prosesnya? Setelah ditolong oleh musafir, dijual. Atau kalau kita sekarang itu orang yang gelandangan ditemu sama orang jadi TKI, TKW, dijual jadi budak. Nasibnya lagi tergantung dari tuannya, bukan dari Tuhan, Tuhannya yang membeli. Apapun pada saat itu, cita-cita seorang TKI TKW itu tidak akan bisa memenuhi persyaratan cita-cita yang terbatas, karena tergantung kasihan, tergantung perhatian si pemiliknya. Ini Nabi Yusuf. Maka berlaku di mana letak ketakwaan manusia ini kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang mendapatkan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, saya kurang percaya kalau dia beriman kepada Allah. Segala sesuatu yang masih bisa dikerjakan, masih bisa dilaksanakan, atau masih tergantung sesuatu yang bisa digantungkan. Kalau si istri menggantungkan suami, kalau si anak menggantungkan orang tuanya, kalau orang yang bekerja menggantungkan dengan pekerjaannya, atau kalau orang jabatan dia menggantungkan pensiunnya. Mari kita bertanya. Jadi Al-Quran diturunkan sebaik-baik petunjuk. Dan sungguh, ini sekali lagi, wal ajrul akhirati, dan sungguh kehidupan akhirat itu, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Sekali kita bertanya, pahala bentuk apa? Surga bentuk apa? Neraka bentuk apa? Siapa yang bisa merasakan pahala itu? Yang tidak mudah manusia itu mendapatkan satu anugerah nafahat karunia Allah pahala. Hanya orang-orang yang mempersiapkan diri untuk bagaimana bekal akhir. Jangan sembrono hidup. Semua yang diberikan kepada kita adalah amanah. Rezeki yang halal sekalipun Allah akan menghisap, akan menghitung untuk pergunakan apa, untuk kepentingan apa.
Kau jadikan apa? Ini halal. Bagaimana tentang yang mendapatkan hasil yang haram? Enggak pakai dihisap lagi oleh Allah. Ada kulul hasalul haram min adabi, siksa. Maka kata Sayyidina Ali karamullah jahab, manusia hidup di dunia ini mereka pada tertidur. Dia akan bangun saat dikubur. Coba ingat. Jadi akan tahu dikubur dia akan bangun. Ya Allah, baru aku menyadari bahwa kematian ini adalah awal dari kehidupan. Yang mana awal kehidupan ini akan selama-lamanya. Kalau awal dari kuburan dia diadab oleh Allah, maka selanjutnya neraka jahanam atau jahim atau sakor atau syair maka ditetapkan dan tidak terbatas waktunya. 24 jam gak istirahat. Jadi barang siapa yang merasakan nikmat dan banyak istirahat di dunia ini, pasti tidak akan istirahat nanti di akhirat, yaitu siksanya. Yang mana malaikat mungkar nakir itu nggak punya belas kasih seperti orang yang memukul atau menyiksa masih ada capek, sedangkan malaikat mungkar nakir tidak ada capek, tidak ada berhentinya. Kita jangan capek-capek, atau kita banyak nikmat dan istirahat di dunia ini, kecuali nanti istirahat yang sebenarnya adalah akhirat. Siapa yang nolong kita? Yang kamu cintai? Istri nolong kamu? Lah, tidak. Bapak ibumu? Tidak. Saudaramu? Tidak. Sahabatmu? Tidak. Yang kamu cintai? Tidak. Putus. Kecuali amal saleh. 3 hal yang kamu ingat. Ilmu yang manfaat, anak yang saleh, amal jariah yang menolong kita. Saat itu suami istri, istrinya pun pelit, suaminya pelit saat dimintai amal kebaikan pahala. Saat itu bapak ibunya pelit, tolong Pak Bu kasih saya amal supaya saya timbangan saya baik. Tidak, aku pun belum tentu selamat wahai anakku di akhirat. Jelas Al-Quran sebagai peringatan-peringatan bagi orang yang berakal, dan Al-Quran sebagai makhluk bagi orang yang kurang akal. Al-Quran sebaik-baik petunjuk, maka kita wajib untuk mengetahui isi Al-Quran. Dan hujah itu tidak akan berguna saat semua makhluk masuk di dalam neraka. Maka malaikat bertanya kepada kita, apakah dulu tidak ada penyeru atau yang membawa peringatan kepadamu sehingga kamu masuk neraka? Apakah dulu tidak ada orang yang memberi nasihat kepadamu? Apakah dulu kamu tidak tahu ada ulama-ulama yang berkorbankan dirinya untuk kepentingan kamu? Orang yang masuk neraka, kami mendengar tapi kami tidak mentaati. Kami mengetahui, kami melihat, tapi kami tidak peduli. Maka daiman abadan engkau di neraka kekal selama-lamanya. Na'udzubillah. Jadi pahala yang di sisi Allah ini hanya diketahui orang yang beriman dan yang takwa. Padahal di akhir zaman iman mereka tidak sampai di tenggorokan. Iman mereka seperti ulat dalam cuka, gelisah. Diberi uang gelisah, tidak diberi uang gelisah. Diberi kesenangan gelisah, dikurangi kesenangan gelisah. Iman mereka gelisah, nggak pernah tentram hatinya. Ada yang satu yang kurang di dalam dirinya.
Kenapa hidup saya ini hambar? Kenapa hidup saya ini kosong? Kenapa hidup saya ini tidak merasakan semuanya semu? Semuanya itu seperti mimpi. Ada sesuatu yang kurang pada diri saya. Di situ iman mereka tidak mendapatkan cahaya dari Allah. Walaupun kekayaannya lebih-lebih, walaupun jabatannya lebih-lebih, makin rakus, makin tamak, makin gila, bahkan makin lupa sama Allah. Padahal kemarin murid kita yang meninggal, dompetnya ada isi uangnya ini. Gus, ini dompetnya ayah saya yang isinya uang, saya mau serahkan sama sampean. Saya bilang, apakah bapakmu nggak bawa dompet ini mati? Saya bilang nggak usah. Jadikan uang ini nanti 3 harinya, seminggunya untuk tahlil. Sedekahkan untuk selamat. Saya belum butuh uang, karena ini uangnya orang mati, dompetnya orang mati. Kalau sudah demikian, jangan pernah bermimpi umur kita nanti 60-70. Orang yang celaka itu adalah orang yang memimpi tulul amal, yang selalu berpikir umurnya itu masih panjang. Dia nggak punya bekal apa-apa. Sekarang banyak orang mati mendadak. Ya kalau baca la ilaha illallah, ya ini harus kita latih. Apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya bertekad bahwa mengaji, menuntut Al-Quran ini, belajar Al-Quran ini bukan sunnah, wajib. Kelak dia ditanya, apakah kamu beriman kepada Allah? Kamu beriman. Apa beriman? Percaya kepada Allah, percaya pada kitabnya. Apa kitabnya? Al-Quran. Pernahkah kamu belajar dengan Al-Quran? Tidak. Quran sahidan, dipanggil sama Allah. Apakah pernah engkau dibuka atau dipelajari? Saya tidak pernah. Berarti dia dusta dengan ayat-ayat Allah. Maka Quran menuntut kepadanya, engkau telah berdusta ya Allah, mereka bukan orang beriman, maka siksalah, jadikanlah aku adab bagi mereka. Jadi Al-Quran menyiksa kepada kita karena kita mengaku beriman tetapi kita tidak mempelajarinya. Ya, mudah-mudahan kita tetap belajar ya. Amin. Amin. Jangan sampai sakit baru belajar, nanti baru menyesal. Menyesal itu kalau sudah ubanan umur 60-70. Ya Allah, kenapa saya bodoh? Kenapa saya begini? Kenapa saya dulu nggak ngaji? Kenapa saya dulu nggak dekat sama ulama? Kenapa sih saya nggak terus memburu? Begitu mati, tarbal barakah min kasbi wa tarbal iman, dia dipulang tidak membawa iman. Ya, mudah-mudahan ini modal kita, bekal kita di akhirat. Amin. Jadi pahala akhirat itu lebih baik. Barang siapa yang selalu memikirkan pahala akhirat itu lebih baik, barang siapa yang selalu memikirkan bekal akhirat, yang selalu memikirkan bekal mati, dia akan diperbaiki kehidupannya, dihidupkan hatinya, dihidupkan pikirannya, dihidupkan rezekinya, dihidupkan rumah tangganya, dihidupkan semua kebaikan kesejahteraannya, dihidupkan semua yang gelap-gelap itu diterangkan oleh Allah, karena Al-Quran adalah cahaya. Allah bikin alam semesta, tanaman segala macam, surga isi nerakanya semuanya, waktu seminggu. Tapi Al-Quran Allah ciptakan betapa sangat tingginya kedudukan. 23 tahun Al-Quran baru jadi.
Padahal membuat alam isinya sedunia ini 7 hari. Bikin rezekinya nggak ada setengah hari. Tetapi mengapa kita mengharapkan Al-Quran? Ada nggak kira-kira surat BPKB mobil ditaruh di tempat musola atau STN atau surat perjanjian atau surat rumah? Hilang. Coba kamu simpen di lemari, kamu kasih emak surat yang berharga. Tapi ada nggak yang nyuri Al-Quran? Ada nggak? Bahkan nyentuh tidak, membaca pun tidak, bahkan debu Al-Quran ini. Coba bagaimana kamu dimuliakan Allah, sementara tidak ada yang di dunia ini yang dimuliakan Allah kecuali Al-Quran. Tapi iman kita lebih berharga mana? Surat obligasi atau surat perjanjian? Ya, mudah-mudahan malam ini kita terbuka hati kita. Jangan mengawali tahun tambah bodoh saja. Mengawali ini sudah 2012. Ayo kita tambahkan iman kita, keyakinan kita. Percaya bahwa Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan duduk kita. Hanya orang yang tolol, yang tidak punya akal, yang hatinya mati mengatakan bahwa menuntut ilmu tidak dapat apa-apa. Itu orang tolol. Satu biji zarah dihitung sama Allah. Satu biji zarah. Saya tanya sama kalian, ya, apakah suami kamu bisa jamin kamu surga? Saya mau tanya, ada apa enggak? Berani enggak kamu menjamin istrimu masuk surga? Atau kau menjamin anakmu masuk surga? Atau istri menjamin suaminya masuk surga? Saya tanya, seperti puasa Ramadan atau sholat 5 waktu, berani nggak kira-kira suaminya melarang, hei istriku jangan sholat, hei istriku kamu jangan puasa? Bahkan istrinya menentang, saya tetap sholat, saya tetap puasa. Dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Tidak. Perintah Allah bagi orang muslimin dan muslimat yang aku fardukan: sholat, puasa, zakat, haji kalau mampu. Betul? Betul? Misalkan yang lagi nggak puasa, dek kamu nggak usah puasa, ini Ramadan, nggak perlu ditaati. Saya sebagai istri taati dalam bentuk kemanusiaan, tapi bentuk perintah Allah masalah puasa saya nggak perlu taat sama sampean, mas. Subhanallah. Jadi ada dua ya. Ada yang perintah Allah seperti nuntut ilmu. Nuntut ilmu itu fardu ain. Fardu ain itu wajib, ditinggalkan dosa. Siapa mengatakan nuntut ilmu itu sunnah? Coba, ada nggak sembahyang nggak pakai ilmu? Ada nggak orang puasa nggak pakai ilmu? Ada nggak orang zakat nggak pakai ilmu? Ada nggak orang haji nggak pakai ilmu? Semua ada rukunnya. Kalau nggak ngerti ditinggalkan, semakin bertambah amalnya, bertambah ibadahnya, semakin kebodohannya. Maka wajib seseorang itu, mengapa setiap kota satu negeri mereka tidak bertanya tentang agama Al-Quran? Jadi bertanya tentang agama ini wajib hukumnya, bukan sunnah, agar mengetahui kehidupan akhirat itu kekal. Ya, sekali lagi mudah-mudahan paham ya. Wajah ikhwatu Yusufa fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya
maka dia Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya. Demikian. Jadi orang yang menghina, orang yang memburukan, ya, orang yang gak doyan, Allah jadikan sebaliknya. Jadi orang yang selalu menghina, orang yang selalu menekan, akan dihina oleh Allah tanpa disadari, selama dia takwa kepada Allah. Jadi penghinaan kepada orang beriman, ini contohnya Nabi Yusuf yang dulu saudaranya ingin membunuh, membuang, menjauhkan, akhirnya datang setelah Nabi Yusuf jadi raja. Nabi Yusuf sudah mempunyai kedudukan, tapi saudaranya nggak tahu kalau Nabi Yusuf sudah penampilan berbeda, karena dianggap Nabi Yusuf sudah mati. Itulah kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Mudah sesuatu yang sulit bagi manusia, tapi bagi Allah Ta'ala itu kemudahan. Jadi jangan takut miskin, jangan takut kekurangan, jangan takut ini, takut itu. Takut nggak ibadah sama Allah. Kan kemarin kita sudah terangkan, manusianya ada takut tiga. Yang takut miskin, takut kehilangan, takut nggak punya rumah, takut nggak punya penghasilan, takut nggak bisa bayar listrik, takut nggak bisa bayar cicilan. Ini takutnya orang awam. Takut nggak bisa bayar utang, ini takutnya orang awam. Takutnya orang beriman, ya Allah, dia tidak takut miskin, tidak takut kurang, tapi takut nanti Allah siksa aku dalam neraka. Ini orang beriman. Nah, tingkatan takut orang takwa, takut dia menghilangkan waktunya tidak ibadah kepada Allah. Satu detik dia tidak ibadah kepada Allah, rugi. Seperti saya katakan, sahabat Nabi SAW, orang beriman, dia meninggalkan satu pengajian, dia denda dirinya. Jadi tidak ketemu sama Rasulullah SAW, dia denda dirinya supaya dia tahu diri bahwa kami betul-betul golongan orang-orang yang rugi. Maka aku rugikan hidup. Dia beli kambing yang mahal, utang, dibagikan sama orang-orang, hanya menebus supaya dia tahu bahwa nuntut ilmu itu wajib, supaya nggak kurang ajar lagi, berani meninggalkan. Kalau kita kira-kira gimana kalau kita ninggalin? Kalau kita nggak ngaji kira-kira karena hujan, karena banjir, karena keadaan, karena pengantin, kira-kira berani nggak bayar rugi? Kalau Anda mengetahui, kalau Anda waktu haji, sebelum Anda menggunakan atau Anda mendapatkan tawaf atau wukuf, suami istri kumpul syah, tapi haji kena dam karena belum wukuf, harus bayar. Kenapa? Yang sah, istri yang sah dikumpuli di Mekah nggak boleh, dia harus bayar kambing. Ini aturan. Jadi kalau orang yang bisa mengetahui aturan bahwa ilmu itu ditinggalkan, dia bayar ganti rugi. Bukan sedikit itu ganti ruginya. Pertama, ilmu tidak bisa dikodok. Ilmu nggak bisa diganti. Bisa nggak Jumat ini diganti Jumat yang kemarin? Jumat besok nggak bisa diganti dengan Jumat sekarang. Jadi Jumat yang sekarang nggak datang, nggak kebagian dengan Jumat depan. Nggak bisa dikodok. Tapi kalau sholat yang ketinggalan, puasa yang ketinggalan, itu bisa diganti. Puasa nyaur, bayar utang, kemudian sholat bisa diganti, duhur double, asar double. Tapi kalau datang di majelis nggak bisa dikodok para hadirin, hilang bersama waktu.
selamat tinggal waktu. Maka perhatikanlah sungguh-sungguh yang diwajibkan oleh Allah sampai utlubul ilmu walau bisin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tuntutlah ilmu sampai negara Cina. Sekarang dia dibalik hadis itu, utlubul mal, utlubul dunya walau bisin. Artinya tuntut harta dunia sampai negara Cina, kulaan, made in China. Bukan nuntut ilmu, tapi ini hati-hati ya. Mudah-mudahan cari yang kekal ya. Mau yang kekal apa yang nggak kekal? Saya tanya, yang kekal atau nggak kekal? Saya tanya, istri kekal nggak? Suami kekal nggak? Anak itu kekal nggak? Rumah kekal nggak? Enggak. Nggak kekal. Maka lebih baik mereka yang mencari yang kekal. Walama jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa anal khairul munjirin. Dan ketika dia Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, atau Bunyamin. Tidaklah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik. Begitu bijaknya Nabi Yusuf untuk mencari saudaranya agar bisa dihidangkan semua rata, untuk mengetahui sejauh mana saudara-saudara yang ini mengikat satu batin kepada saudaranya yang telah dibunuh, maksudnya Nabi Yusuf. Karena sudah lupa sama Nabi Yusuf saudaranya, tapi dihidangkan, diservis sama Nabi Yusuf. Begitu orang beriman, dijahatin orang, dijelekin orang, ya, dimarahi orang, tidak disenangi orang, dibalas sedekah, dibalas penghormatan, dibalas kebaikan, bukan dibalas sama-sama buruk. Itu orang beriman. Ya, kalau dijahati orang, kira-kira balasnya pakai pentung atau kita marah, atau kita nggak noleh muka. Nah, ini iman kita masih tertuju kepada manusia, tapi belum tertuju kepada Allah dan Rasulnya. Ya, mudah-mudahan kalau kita beriman jangan memandang manusia, tapi memandang kepada Allah. Berbuat baiklah kamu kepada siapa saja, bahkan anjing pun kalau perlu kamu beri makan, karena makhluknya Allah. Bukan melihat itu bentuk yang ditolong, tapi menolong karena Allah. Ya, susah ya, nolong karena Allah ini susah ya. Biasanya nolong karena si dia biasanya. Artinya menolong ada timbal balik ya. Betul? Betul apa enggak? Betul itu ya. Amin. Kok amin? Bagaimana? Kalau orang menolong bukan karena Allah, kok amin? Menolong karena Allah. Gitu. Kalau sedekah karena Allah apa karena sikus arifinnya? Nah, saya tanya ini. Pasti karena Gus. Nah, ini Gus, saya sedekah. Nah, karena Gus, bukan karena Allah. Karena Allah nggak lihat. Gitu. Jadi karena Allah dulu baru lihat. Begitu. Jadi khoblum minallah, khoblum minanas. Jangan khoblum minanas dulu. Nah, kalau kamu melihat Gusnya, begitu kamu nggak punya duit, hilang kamu, nggak kelihatan, sembunyi. Alamat nggak punya duit sudah. Nah, kalau ada duit dia maju di depan. Ini Gus. Ini karena manusia. Tapi kalau karena Allah, punya duit atau nggak punya duit, mau sedekah atau nggak sedekah, dia tetap tampil di depan karena Allah. Nah, paham ya? Begitu. Saya senang. Jadi jangan terhalang. Kalau punya duit, saya dekat. Kalau nggak punya duit, itu kamu tahu keong. Keong naik abab, bangun. Di
Jadi kalau nggak kena apa, mati, nggak bangun. Jadi itu namanya manusia berupa keong, rumahnya di mana-mana dibawa terus. Betul? Keong itu rumahnya dibawa terus apa enggak? Lah yang bahaya ini bukan keong, bekecot, nempel, ngiler. Paham? Tahu bekecot? Rumahnya dibawa mana-mana. Artinya semua hidupnya ini hanya memikirkan rumah dan rumah tangga dan dunia. Ini keong, ini bekecot, nanti jadi sate. Ngerti? Dulu ada nggak sate bekecot? Sekarang ada. Nah, jadi kalau kemana-mana rumahnya dibawa terus, dipikirin terus, dimana diingat terus, lupa pada Allah. Nah, itu namanya perumpamaan keong ya. Mudah-mudahan kita bukan golongan keong disebul baru jalan. Kalau nggak dikasih nasihat nggak jalan. Paham? Artinya manusia kalau nunggu nasihat baru, ayo kamu sembahyang, harus sembahyang. Ayo kamu ngaji, baru ngaji. Tapi kalau nggak ada yang nasihatin, keong, rumahnya dibawa kemana-mana. Tapi kita semua bukan keong, ya. Tapi mikirin keong gitu ya. Nah, di sini sudah jelas bahwa Nabi Yusuf menyempurnakan keimanan saudaranya itu dengan bagaimana mengingatkan sejarah. Bagaimana saudara kamu? Bagaimana kehidupan kamu? Apakah kamu mengingatnya? Fa'ilam ta'tuni bihi falakaila lakum indi wala taqrabun. Fa'ilam ta'tuni, maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat jatah, artinya bagian berupa gandum langsung lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku. Coba kebijaksanaan Nabi Yusuf untuk supaya mengajak saudaranya untuk menikmati bersama-sama. Kalau kita dapat rezeki sedikit, kira-kira bagi-bagi nggak? Kira-kira ini, jangankan saudaranya, orang tuanya nggak kebagian. Masya Allah. Bahkan orang tuanya jadi pembantu gendong anaknya. Suami istri ngelencer. Betul? Betul nggak kalau orang tuanya hidup? Nih, artinya memperhatikan satu sama yang lain sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala. Qalu sanrawidu anhu abahu wa inna la fa'ilun. Mereka berkata, kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya. Jadi orang yang selalu berdusta itu di mana saja tetap berdusta. Jadi saudaranya ini pendusta, masih dia mengelak agar beralasan bagaimana untuk mendapatkan jatah dari Nabi Yusuf, dengan alasan nanti memberitahu ayahnya, memberitahu lagi keluarganya untuk membawanya. Tetap. Jadi orang yang biasa dusta ini nggak bisa hilang, ya. Jadi orang yang bohong, pendusta itu nggak bisa hilang seumur hidup. Sekali lagi, andai kata hilang 10 bohong, hanya berkurang 2 atau 3, 7 tetap bohong. Nah, sekali lagi, tabiat bohong ini dosa yang nggak bisa hilang. Jadi kita biasakan jangan pernah berdusta. Dari satu hari, kalau sahabat Nabi SAW, Sayyidina Umar radhiyallahu an, setiap mau bertemu orang, mau bicara, ditulis dulu. Jadi ngomong ditulis dulu, khawatir keluar daripada tulisan ini. Itu kebohongan.
Jadi kalau kita mau bertamu, kamu bawa teks ya. Bawa teks supaya nggak salah. Paham? Begitu diketahui ada satu kesalahan dalam ucapan Sayyidina Umar, maka badannya dicambuk 70 kali. Sebelum aku dipukul oleh Allah, dipukul oleh para malaikatnya, aku lebih baik memukul diriku sendiri. Satu dosa bohong. Sayyidina Umar bin Khattab. Satu. Jadi kalau kita mau ngomong ya, dipikirkan dulu apakah ini menyakitkan orang, apakah ini menyinggung orang, apakah ini memfitnah orang, apakah ini akan menyakitkan hati orang. Nah, ini campur sendiri. Kalau diketahui itu menyakitkan orang, maka dia cambuk 700 kali badannya. Bukan bohong. Ini Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi mudah-mudahan kalau kita ngomong diingat-ingat. Begitu mau tidur tadi saya ngomong apa saja, ada yang ketahuan dusta atau ada bohongnya, ada salahnya, jangan dipukul cambuknya. Cukup sembahyang taubat 2 rakaat. Ya, sholat taubat 2 rakaat, baca istighfar 100 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Karena iman kita tidak setinggi sebesar Sayyidina Umar bin Khattab. Ini orang yang beriman. Dia selalu perhatikan, nggak berani dusta, nggak berani bohong. Waqala di fidyanihi ij'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idan qalabu ila alihim la'allahum yarji'un. Dan dia Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya agar mereka mengetahuinya. Apabila telah kembali kepada keluarganya, mudah-mudahan mereka kembali lagi. Jadi Nabi Yusuf mengisi karung-karungnya dengan isyarat-isyarat supaya saudaranya tahu. Yang diketahui oleh saudaranya itu isyarat itu. Demikian kekuasaan orang-orang beriman, memberikan pada pelayannya, memberikan hadiah agar mereka mau kembali lagi untuk menghadap Nabi Yusuf AS. Ini saudara kandung. Falamma rajau ila abihim qalu ya abana muni'a minnal gail farsil ma'ana akhona nakal wa inna lahu lahafidun. Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Nabi Yusuf itu namanya Nabi Yakub, mereka berkata, wahai ayah kami tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami yang dimaksudkan Nabi Yusuf. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapatkan jatah dan kami benar-benar akan menjaganya. Nah, disitulah kebijakan-kebijakan seseorang apabila membutuhkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang tidak harus dengan jujur. Jadi ada orang ingin mendapatkan sesuatu harus bohong. Nah, ini yang kebanyakan sekarang ini, orang mendapat rezeki banyak itu harus bohong. Kalau
nggak bohong, nggak tambah rezekinya. Ya mudah-mudahan jadi orang yang jujur. Jadi kalau orang yang kurang terus, rakus terus, pasti kalau cari rezeki nggak jujur. Ya kan? Betul? Nah, ini sudah dijalankan semua itu ya? Sudah dijalankan? Insya Allah sudah ya. Jadi mudah-mudahan sekarang kita mengambil yang jujur-jujur saja, walaupun sedikit berkah. Ya, kalau berkah itu ditambah, kalau nggak berkah berkurang. Itu ciri. Ada orang, saya tanya, gaji saya cuma 2 juta, saya masang listrik cuma dari ribuan, saya masang TV sama kulkas, begitu kita pasang AC nggak cukup, akhirnya kami mencuri listrik. Kan PLN juga mencuri katanya. Jadi kalau kita sama mencuri, kan sama-sama mencurinya nggak dosa katanya. Masa nambah AC, dia curi. Kalau nggak mencuri nggak cukup, gaji saya cuma 2 juta sebulan. Maka saya bayar 800, belum bayar anak sekolah, belum ini 800.000. Nah, berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Akhirnya pada hari yang keempat nggak bisa bayar, kena musibah yang lain, uangnya habis ke rumah sakit. Tanya sama saya, bagaimana? Allah Ta'ala itu telah membagi rezeki, asal kamu ibadah kepada Allah, asal kamu tahu caranya berdoa kepada Allah, asal kamu tahu bagaimana cara memohon kepada Allah. Kamu tambah 5.000 watt, asal nggak mencuri, walaupun gajimu 2 juta, kamu lebih. Sedangkan kalau kamu mencuri, 1 kali pencurian 1 tahun Allah Ta'ala akan menguji rezekimu. Ayo, milih yang mencuri atau milih yang jujur? Ayo. Jadi kalau orang yang dibuntu rezekinya oleh Allah selama 1 tahun, 2 tahun, disebabkan dia telah mengambil yang haram lebih dahulu, maka yang haram itulah yang menghalangi dirinya dari keberkahan itu, bukan bertambah, makin berkurang rezekinya. Nah, jadi gara-gara yang haram ini rezekinya, jatahnya berkurang. Ya, paham? Semuanya paham? Qala hal amanukum alai ila kama amintukum ala akhihi min qabl fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Dia Yakub berkata, bagaimana aku akan mempercayakan saudaramu itu Bunyamin kepadamu seperti aku telah mempercayakan saudaramu yaitu Yusuf kepada kamu dahulu. Maka Allah adalah penjaga yang terbaik dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Di situ sudah nggak percaya bapaknya, saudaranya itu 8 semuanya. Ya. Saudara Nabi Yusuf itu banyak, ada yang dikatakan 9, ada yang 8. Jadi 1 Nabi Yusuf sudah hilang, saudaranya mau dibawa lagi. Khawatir bapaknya nanti dibunuh lagi nih, nanti tahu hilang lagi, maka tidak diberikan. Jadi kalau orang sudah cacat, artinya orang nggak percaya lagi, susah untuk menjalin hubungan lagi, ya atau tidak? Ya, makanya rusaknya seorang bisnismen, rusaknya pengusaha, rusaknya orang jabatan itu hanya 1, ingkar janji. Pegang, jadi pegang betul janji.
satu saat yang dipercaya kepada kamu ingkar, maka selamanya kamu sulit untuk mendapatkan kepercayaan. Kepercayaan itu lebih daripada modal. Kepercayaan itu lebih besar daripada uang, lebih besar daripada harta. Karena orang percaya kepadamu, berarti orang sudah menyerahkan semuanya kepadamu. Disebut amanah. Kasih 2 juta dikemplang, nanti janji hari Minggu mundur Senin, jadi Senin mundur Selasa. Kira-kira dipercaya lagi sama orang atau tidak? Apalagi ini ayahnya kepada anaknya nggak percaya, padahal anak kandungnya, bapaknya nggak percaya, anaknya bujuan. Jadi kalau anaknya bujuan, bapaknya nggak percaya, apalagi orang lain. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang memegang amanat. Amin. Walama katahu mata'ahum wajadu bida'atahum ruddat ilaihim qalu ya abana ma nabghi hadi bida'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nafadu akhona wa najda du kaila ba'ir dalika kailu yasir. Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang penukar, mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan, ini barang-barang kita semua dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan, kita tidak akan dapat memberi makan keluarga kita, dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapatkan tambahan jatah gandum seberat beban seekor onta. Itu satu hal yang mudah bagi Raja Mesir. Tetapi apabila ditukar, jadi memberikan hadiah, hadiahnya dikembalikan, tidak diterima sama Nabi Yusuf, itu tanda berarti ditolak semua permintaannya, sehingga mereka tidak mendapatkan jatah. Pada saat itu Nabi Yusuf sudah jadi mantunya, jadi rajanya dari kepercayaan Abdul Aziz, ya, sehingga jadi Raja Mesir Nabi Yusuf. Walalan usalahu ma'akum hatta tutuni mausika minallah la ta'tunanni bihi illa an yuhad ayyuhata bikum falama atauhu mausikahum qalallah ala ma naqulu wakil. Jadi aku berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepada kembali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan. Jadi baru dilepaskan saudaranya, karena Nabi Yusuf butuh saudaranya. Masih dipercaya atau tidak? Kalau masih dipercaya berarti saudaranya dibawa. Kalau masih dibawa berarti masih mendapatkan jatah, dan harus berusaha keras untuk mendapatkan kepercayaan. Jadi orang untuk mendapatkan kepercayaan ini kalau sekarang adalah bentuk referensi, bentuk penguat, penjamin. Jadi orang ini sudah cacat, karena ada yang menjamin, tolong bantu dia. Karena melihat bukan yang ditolong itu, tapi melihat yang menjamin, ya. Jadi jaminan itu sangat penting, artinya penguat untuk menguatkan kepercayaan. Jadi kita hidup nggak bisa sendiri, kita hidup nggak bisa main sendiri, kita hidup harus saling memperhatikan, saling menguatkan, saling tolong menolong, saling berkasih sayang. Di situ hidup. Seperti Nabi SAW, manusia yang sempurna tapi masih membutuhkan sahabat.
Dengan sahabat itu dia butuh musyawarah. Dengan sahabat dia diskusi. Dengan sahabat dia tidak berani memutuskan sesuatu kecuali dengan musyawarah. Maka hidup itu jangan sendiri. Nanti kalau mati sendiri aja. Kalau hidup jangan sendiri, termasuk jadi janda, itu sendiri namanya. Ya, jadi jangan hidup sendirian. Jadi ini masalah referensi untuk membantu harus ada kekuatan. Nah, kekuatan dari mana? Jadi kalau nggak ada yang menguatkan, nggak ada yang ngangkat, nggak ada yang naruh, nggak ada yang menempatkan, nggak bisa kamu. Walaupun kamu pinter, walaupun kamu hebat, lamar kerja, nggak ada referensi, nggak masuk. Iya, betul. Nyokok lagi PNS 30 juta ditipu lagi. Jadi nggak pernah benar. Jadi harus lewati referensi yang betul-betul kenal, yang sifatnya familiar, kekeluargaan, baru kita hidup. Begitu kalau kamu mau jadi usaha, menjadi orang yang sukses, harus ngikut sama orang-orang yang berhasil. Ya, mudah-mudahan itu dicari. Jangan tambah kumpul, udah kamu nggak punya, kumpul nggak punya, tambah utang terus. Nanti gantian, kamu yang utang, nanti kamu ngutangi, nanti kamu utang, kamu ngutangi. Begitu karena kamu kumpul begitu. Jadi harus kumpul ya di atas supaya kamu bisa diutangi, begitu. Paham ya? Ini kumpul sama orang punya utang, utang piro, podo utangnya. Kusing jahanya kurium. Paham ya? Jadi kalau bergaul, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, harus yang pandai, harus orang yang cerdik, orang yang berpengalaman, sehingga kamu mendapatkan satu tambahan ilmu, tambahan daripada hidupmu, tambahan dari rezekimu. Ya, paham ya? Begitu. Jadi jangan kamu bergaul sama orang-orang yang tambah udah bodoh sama bodohnya, digerdu main sekat terus. Ya, sarungan kemulan dan sekat mati. Ya, rokok ya, utang masih. Nah, ini kalau orang yang tidak aktif itu kita jangan bergaul. Kita hidupkan ilmu, hidupkan iman, hidupkan pergaulan, hidupkan komunikasi. Keberhasilan dan kesuksesan disebabkan karena bertambahnya hubungan dengan manusia dan masyarakat. Asal positif, ya. Paham ya? Enggak. Pokoknya saya pikir nunggu malaikat Ijrail, bukan malaikat Jibril datang, malaikat Ijrail nyabut nyawa ya. Nah itu, jadi di situ harus banyak komunikasi. Maka terakhir, waqala ya bunayya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ubni ankum min Allah min syai'in inil hukmu ila lillah alaihi tawakkaltu alaihi fayawakkali al-mutawakkilun. Dan dia Yakub berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula bertawakal orang-orang yang bertawakal. Maka dengan gitu maksudnya apa? Jadi ada satu pintu gerbang yang diketahui oleh Nabi Yakub mungkin membahayakan dirinya, karena dia keluar di situ sudah diusir, misalkan dia masuk situ pasti akan diusir. Gitu. Jadi mencari jalan yang lain, gerbang yang lain, pintu yang lain, begitu. Artinya kalau kita sehari-hari ini pasti ada hari naas kita. Satu minggu ada hari naas, ya. Tapi manusia nggak perhatiin. Kalau dia Senin itu apes,
Nah itu jangan keluar. Kalau Jumat dia keluar mesti utang, jangan keluar supaya nggak utang. Nah, jadi kamu lihat satu minggu itu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu ini ada naas yang nggak enak, ya. Terus baju yang kamu pakai yang nggak enak, nah, ada. Tapi kamu nggak teliti. Dari 1 bulan itu Allah Ta'ala ada kasih rezeki yang besar, kamu nggak tahu. Dari lebih biasanya, entah tanggal 14, 16 atau tanggal 20, pasti Allah ada kasih rezeki bonus yang besar sama kamu nggak tahu. Tapi juga ada apesnya, yang mana apesnya itu nggak tahu manusia. Akhirnya mengambil satu kebaikan, yaitu ambillah yang dimaksudkan gerbang di sini. Bisa terjadi kalau umat Nabi Muhammad SAW, jangan keluar dan jangan belanja kecuali hari Jumat. Nah, jadi belanja apa hari Jumat. Barang siapa yang belanja hari Sabtu, monyet. Sabtu malam Minggu jadi monyet, Sarinah nang pasar, deng gitu. Ngerti? Jadi Nabi Musa alaihissalam mengutuk umatnya pada hari Sabtu karena dia keluar tidak menuntut ilmu tapi bersenang-senang. Nah, monyet, kunyuk. Jadi kalau Sabtu malam Minggu masuk di mal-mal itu, nah ini monyet belanja, Sarinah di pasar, Sarinah menuju mall, ya. Itu zaman Nabi Musa. Kalau kita enggak, ya. Mudah-mudahan terusin aja. Jadi yang paling bagus kita belanja hari Minggu, hari Jumat. Kemis malam habis maghrib baca Yasin, Isya keluar belanja. Nah, sampai besoknya. Kemis malam Jumat sampai Jumat. Bahkan kumpul istri malam Jumat 700 malaikat, 70.000 malaikat memberi rahmat suami istri. Ya Allah, mari maca Yasin ya. Masya, yang punya istri malam Jumat, apalagi jam 12.00 tahun baru. Masya Allah, itu sunnah Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi harinya Nabi Muhammad hari Kamis dan Jumat, hari Nabi Isa, Nabi Musa hari Sabtu, ya. Mudah-mudahan diingat-ingat kalau belanja, barang siapa yang belanja hari Jumat, insya Allah mendapatkan syafaat berkahnya dari Rasul SAW, ya. Barang siapa yang belanja hari Sabtu asal untuk ibadah keluarga, maka dapat barakahnya Nabi Musa AS. Barang siapa yang nonton dangdut dan segala macam maksiat hari Sabtu, mereka dijadikan kelak dibangkitkan jadi monyet semuanya, ya. Jadi jangan cari hiburan Sabtu malam Minggu, karena hiburan Sabtu malam Minggu itu hiburan orang-orang Nasoro, ya. Kalau nggak ngerti ini kasihan ya. Zaman dulu kalau malam Minggu itu pacaran apa? Pacaran, alhamdulillah. Jadi kalau Sabtu malam itu pacaran itu jelas monyet, sama-sama monyet. Ya, mudah-mudahan itu sedikit, nanti baru teruskan aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.